Untuk membuktikan diri seseorang itu hebat, berkuasa, punya kemampuan atau keterampilan melakukan sesuatu, seseorang melakukan berbagai macam cara agar segala potensinya itu tampak di hadapan orang. Orang bisa mengakuinya, bahkan memuji dan mengangkat dia menjadi sosok yang dikagumi. Namun demikian, bila kita melihat lagi kepada peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, pada saat setelah bangkit dia menampakkan diri untuk membuktikan bukan potensi dirinya yang berkuasa itu, karena tanpa membuktikan kuasanya dia sudah maha kuasa. Tetapi yang Yesus lakukan dengan menampakkan diri setelah bangkit justru ingin membuktikan eksistensi dirinya. Bukan potensi, tetapi eksistensi. Keberadaannya, sifatnya, karakteristiknya, dan naturnya sebagai Allah dan manusia yang punya kuasa dan tidak pernah dapat ditelan oleh kematian. Ini menjadi kekuatan setiap orang percaya yang mengikut Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu selalu tampak dan tidak pernah bisa mati. Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan Maha Hidup dan tidak pernah dapat ditelan oleh kematian. Apapun caranya, Tuhan ingin dimatikan, tidak pernah dapat berhasil. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini, masih dalam rangkaian seri Kuasa Kebangkitan Allah yang dahsyat, Kuasa Kebangkitan Kristus yang ajaib itu. Kita akan bersama merenungkan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 dan 8. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada satu pertanyaan yang muncul setelah Yesus Kristus bangkit dari kematian, mengapa ia tidak langsung naik ke surga? Bukankah memang itu sudah menjadi sebuah rangkaian karya keselamatan dan rencana Allah untuk Tuhan Yesus? Yaitu setelah mati, dia bangkit lalu naik ke surga. Tapi ada masa selang sekitar 40 hari dari kematian sampai kenaikannya. Mengapa harus dibuat jeda 40 hari itu? Tentunya bukan tanpa maksud. 40 hari dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 1 tadi, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada para pengikutnya tentang kerajaan Allah. Di sini kita melihat bahwa memang berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tidak pernah bisa lepas dari penampakan-penampakan dirinya. Bagaimana dia hampir setiap hari berkunjung menghampiri murid-muridnya, memperlengkapi mereka dengan kuasa kebangkitannya, menghampiri mereka di tempat-tempat sembunyi mereka, menghampiri mereka dalam segala kegalauan rasa dan pergumulan hidup mereka di tempat masing-masing mereka berada. Dan ini menunjukkan kepada setiap kita bahwa kebangkitan Tuhan bukan sekedar bicara kuasa, bukan sekedar bicara soal potensi Tuhan Yesus, tapi bicara soal eksistensi, keberadaannya yang nyata. Dia bukan saja hidup, tetapi dia real, dia nyata ada. Karena itu kebangkitan Kristus membuktikan dia hidup dan tidak dapat ditelan sama sekali oleh kematian. Kalaupun dimakamkan selama beberapa hari, dia mati sejenak,
Tapi dia bangkit lagi karena kematian tidak mampu untuk melumatnya. Kematian tidak mampu untuk menelannya. Dan setelah bangkit, ia menampakkan diri dikatakan selama 40 hari berulang-ulang untuk membuktikan bukan sekedar dia hidup, tapi dia nyata ada bersama dan mau berjalan bersama para pengikutnya sepanjang kehidupan mereka. Ini makin lagi menegaskan kepada kita bahwa Tuhan hidup bukan sekedar slogan, tapi hidup dan nyata konkret, ada hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ini yang menyebabkan bahwa kebangkitan dan penampakan dirinya ini menjadi satu paket karya Tuhan untuk membangunkan iman setiap orang percaya. Ia menunjukkan dirinya, ia membuktikan dia hidup, ia berulang kali menampakkan diri dan berbicara kepada mereka untuk satu maksud, bahwa kebangkitan dan penampakan dirinya itu adalah agar para pengikutnya juga bangkit dalam semangat yang menyala-nyala, penuh kemenangan yang mulia, dan supaya hidup setiap pengikutnya itu berdampak dimanapun berada. Bersaksi seperti dikatakan, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem dan Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tujuan Tuhan jelas. Ia menampakkan diri bukan untuk membuktikan potensinya, tapi eksistensinya yang tak dapat diganggu gugat. Dia sungguh hidup, tak sanggup ditelan oleh maut. Dan berkaitan dengan kehidupan setiap kita orang percaya pada masa sekarang ini, di tengah-tengah pergumulan dan keterpurukan hidup yang seringkali menimpa, justru peristiwa kebangkitan dan penampakan Tuhan Yesus Kristus menegaskan kepada kita bahwa Ia bangkit dan menghampiri setiap kita, dan Dia mau berjalan bersama dengan kita. Dia selalu menuntun kita, tidak pernah mau meninggalkan kita. Karena itu Dia hampiri kita satu persatu di tempat kediaman kita, agar kita boleh mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan kita. Karena atas dasar perjumpaan langsung itulah, maka kehidupan iman yang bertumbuh, terbangunkan itu akan berlangsung pula dengan baik. Sehingga makin kita menjadi dewasa, makin kita akan dikuatkan di dalam radiasi kemenangan Kristus yang sudah bangkit itu. Hari-hari ini ketika kita bergumul dengan berbagai macam persoalan hidup, bangkitlah lagi bersama dengan Tuhan yang bangkit. Dan bila kita masih meragukan dan merasa Tuhan itu tidak nyata dalam hidup kita, mari ingat penampakan dirinya kepada setiap pengikutnya. Dia juga rindu menampakkan dirinya. Segala cara Dia pakai berulang-ulang untuk menampakkan dirinya agar setiap orang percaya sungguh bahwa Tuhan kita itu hidup dan nyata. Bukan sekedar hidup, tapi real. Dialah Tuhan yang real, sehingga kita dimampukan juga menghadapi realita yang ada. Karena Dia real, Dia mau kita juga menghadapi realita yang ada bersama dengan Dia dan kuasa kebangkitannya. Berjalanlah lagi bersama dengan Tuhan yang hidup dan nyata itu. Kasih-Nya selalu melingkupimu, tidak pernah meninggalkanmu, selalu menghampiri, bahkan selalu mau hadir dalam segala pergumulan hidup bersama sepanjang jalan kehidupan. Amin.